Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah. Kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang mengosongkan dan mengisi. Jadi kehidupan, Bapak Ibu sekalian, kehidupan ini bagi kita ibaratnya seperti wadah. Wadah itu kan bisa memuat apa saja. Apakah wadah itu kita gunakan untuk memuat hal-hal yang kotor, atau sebaliknya wadah itu kita gunakan untuk memuat, mengisi, untuk kita isi dengan hal-hal yang baik. Dan di dalam Al-Quran ayat As-Sams, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan karunia kepada kita potensi keburukan, fujur, berbuat dosa, wa taqwaha, dan juga memberikan potensi untuk kebaikan. Artinya fujur dan takwa itu merupakan dua jalan yang sangat berbeda, dan itu merupakan pilihan. Diberikan pilihan kepada kita semua sebagai manusia. Tentu kita sebagai orang-orang yang beriman tidak memilih hal-hal yang sifatnya fujur, mengisi kehidupan ini dengan fujur, mengisi kehidupan ini dengan dosa ya, tetapi kita mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang bersifat atau bernilai takwa, bernilai pahala, bernilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah pentingnya kita sebagai orang yang beriman untuk mengetahui bagaimana proses pengosongan itu. Karena syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua adalah karena kita sebagai orang yang kemungkinan bisa berbuat busuk, fujur, dan berbuat takwa itu. Maka bagaimana ketika kita itu salah langkah masuk kepada perbuatan yang sifatnya fujur itu? Maka disinilah proses pengosongan itu perlu untuk kita lakukan. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali disebut dengan takhulli, ya, proses pengosongan diri. Nah, proses pengosongan diri ini dimensinya sangat banyak dan luas sekali, Bapak Ibu sekalian. Ada dimensi akidah, ada dimensi amal. Ya. Jadi dimensi akidah, dimensi amal, ada juga dimensi badani, ada dimensi mali, harta. Maka disinilah penting untuk kita ketahui bagaimana ketika kita sebagai seorang mukmin ini kemudian terperosok jatuh, ya, kepada perbuatan fujur itu, maka disinilah pentingnya untuk kita mengetahui tentang proses pengosongan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks keyakinan, dalam konteks akidah, dunia ini kan menawarkan berbagai ragam akidah, beragam keyakinan, beragam kepercayaan, beragam ketuhanan, konsep-konsep ketuhanan.
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menginformasikan kepada kita semua mana akidah yang baik, mana akidah yang buruk itu. Maka disinilah Allah mengajarkan kepada kita tentang kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kata la ilah, tidak ada Tuhan, itulah proses pengosongan. Kalau selama ini kita manusia menuhankan berbagai macam hal, baik dalam konteks materi, makhluk material, materi, makhluk spiritual, makhluk gaib. Banyak manusia yang melakukan penyembahan kepada sesuatu yang tidak seharusnya kita sembah, tetapi kemudian kita sembah. Ada orang yang menyembah manusia, ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah gunung, ada orang yang menyembah laut, ada orang yang menyembah sungai, ada orang yang menyembah tempat-tempat keramat, bahkan binatang pun juga banyak orang yang menyembahnya. Maka disinilah pentingnya kemudian kita memahami konsep tauhid itu dalam rangka untuk pengosongan. Kalimat tauhid itu la ilaha, tidak ada Tuhan. Ini proses pengosongan diri di alam pikiran kita, di dalam alam i'tiqad kita, keyakinan kita, akidah kita. Kalau selama ini kita mungkin menuhankan sesuatu yang selain daripada Allah, ketika kita mengucapkan la ilah, tidak ada Tuhan, ini namanya kalimat negasi, manfi, ya, menegasikan segala sesuatu yang disebut dengan Tuhan itu. Baru kemudian kalimat yang kedua yang disebut dengan illallah. Illallah itu adalah kalimat yang sifatnya positif, musbat, yang menegaskan illallah, hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita sembah, yang wajib kita takuti, yang wajib kita berikan persembahan. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat tauhid itu memiliki posisi penting bagi kita semua sebagai seorang mukmin, karena itu membedakan orang-orang musyrik dengan orang-orang yang mukmin. Maka konsep itu harus kita pahami dengan baik supaya kita tidak kemudian terjebak kepada kemusyrikan. Karena perbuatan syirik, musyrik itu adalah najis. Kalau kita baca umpamanya Bapak Ibu sekalian di dalam surat At-Taubah, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor. Kotornya itu apa? I'tiqadnya, keyakinannya. Jadi orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, maka mereka itu kotor, najis secara i'tiqad. Oleh sebab itu, untuk memurnikan kembali, maka kemudian kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Untuk membersihkan itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Makanya najis bukan dalam konteks yang sifatnya zahiri, sesuatu yang dapat kita lihat atau aini, tetapi sesuatu yang sifatnya maknawi. I'tiqad itu juga dalam pengertian najis, dalam pengertian akidah. Ya. Orang yang jatuh kepada kesyirikan, maka secara i'tiqad dia telah berbuat mengotori dirinya. Ya. Walaupun itu tidak nampak secara zahir, secara nyata. Maka Bapak Ibu sekalian, maka untuk mengosongkan ya segala kenajisan, segala kotoran yang melekat di dalam i'tiqad dan keyakinan kita itu, maka kemudian kalimat tauhid itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua supaya apa? I'tiqad kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Hajid ini ketua majelis tarjih pada tahun 60-an.
Dia memberikan satu pemahaman dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Menurut beliau bahwa yang namanya la ilaha illallah itu yang pertama tidak ada ilah, sesuatu yang dipertuhankan, yang berhak dicintai kecuali hanya cinta kita kepada Allah semata. La hubban illallah. Tidak ada cinta yang sejati kecuali hanya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semua memiliki cinta. Cinta kepada pasangan hidup, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta benda, ya, cinta kepada orang tua, cinta kepada kerabat dan lain sebagainya. Setiap manusia, setiap makhluk dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, cinta makhluk itu hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita, ojo nemen-nemen cinta kita kepada makhluk. Biasa saja. Imam Ali radhiyallahu an pernah menyatakan, ahbib habibaka haunan asa ayakuna baghiduka yaumam. Cintailah kekasihmu, kata Imam Ali. Biasa saja haunan asa ayakuna baghiduka yaumam. Karena boleh jadi kekasihmu pada hari ini menjadi kekasihmu, tetapi suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Maka oleh sebab itu cinta kita kepada makhluk biasa saja, gak boleh berlebih-lebihan. Ya. Demikian juga baghiduka haunama, bencilah musuhmu, biasa saja. Ya, asa ayyakuna habibaka yaumama, boleh jadi musuhmu pada hari ini nanti akan menjadi kekasihmu suatu ketika. Ini sifat makhluk Bapak Ibu sekalian. Maka cinta kita kepada makhluk biasa ke mau. Berlebih-lebihan maka itu membahayakan i'tiqad. Banyak Bapak Ibu sekalian orang yang berlebih-lebihan, cinta kepada pasangan hidup berlebih-lebihan, cinta kepada anak-anak berlebih-lebihan, menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah kita memposisikan cinta kita kepada Allah itu cinta yang paling utama. Ketika cinta kita kepada Allah itu kita letakkan yang paling utama, maka fa insyaallah cinta kepada yang lain itu juga karena Allah. Cinta kita kepada pasangan hidup itu karena Allah. Cinta kita kepada anak-anak juga karena Allah. Cinta kita kepada sesuatu yang lain juga karena Allah. Ada gandengannya karena Allah. Bukan cinta kita kepada sesuatu karena faktor nafsu yang tidak dikendalikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu diungkapkan bahwa kita menyatakan di dalam diri kita tidak ada cinta yang lebih tinggi yang kita miliki kecuali hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, tidak ada ilah, sesuatu yang dipertuhankan yang berhak ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah semata. La khasyatan illallah. Kita semua memiliki rasa takut Bapak Ibu sekalian. Anak kecil memiliki rasa takut, remaja memiliki rasa takut, orang tua juga sama memiliki rasa takut. Tingkatan rasa takut juga berbeda-beda. Ketakutan kita juga bermacam-macam. Tetapi diingatkan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya adalah la khasyatan illallah. Tidak ada rasa takut di dalam diri kita kecuali hanya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang manusia ketika mengucapkan la ilaha illallah menika Bapak Ibu sekalian, maka kita sebagai seorang makhluk itu enggak pernah khawatir
di dalam menyikapi hidup kita ini. Apakah kita itu kekurangan, berlebih-lebihan, sakit, sehat, dan lain sebagainya. Nggak pernah memiliki rasa takut. Karena apa? Karena kita milik Allah. Apakah kita sendirian ataukah bersama-sama orang lain? Apakah kita punya pasangan hidup ataukah tidak? Kita nggak pernah takut. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata takut kita. Karena kita punya Allah dan kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak ada ilah, sesuatu yang dipertuhankan yang berhak ditaati kecuali hanya taat kita kepada Allah semata. La ta'atan illallah. Kita juga semua memiliki rasa taat itu. Ya, taat kepada pimpinan, taat kepada aturan, ya, taat kepada orang tua, taat kepada macam-macam. Ya. Tetapi Allah mengingatkan bahwa puncak tertinggi daripada ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah. Dalam konteks makhluk ada syaratnya. Apa syaratnya? Ketaatan itu tidak akan pernah diberikan selama dalam kemaksiatan. Makanya diungkapkan la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk karena faktor kemaksiatan. Namanya seseorang pemimpin mengajak anak buahnya untuk maksiat kepada Allah, maka wajib kita tidak taat. Seorang suami ngajak istrinya maksiat, tidak wajib untuk taat. Harus diingatkan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena maksiat, jelas maksiat, maka harus kemudian diingatkan itu. Tidak kemudian kita diam saja. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita untuk memahami ini konsep kalimat tauhid itu. Kemudian yang keempat, tidak ada ilah, sesuatu yang dipertuhankan yang berhak diagungkan, disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ibadatan illallah. Penyembahan kita hanya kepada Allah. Tidak ada penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Ini puncak yang tertinggi dari makna kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata la ilaha illallah itu merupakan proses pengosongan diri kita dari hal-hal yang mana kita terikat yang begitu kuat, yang kemudian kita menuju keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terikat dengan kuat kepada makhluk, Bapak Ibu sekalian, itu bisa membahayakan. Ketaatan kita berlebihan kepada makhluk itu bisa membahayakan kita. Kita takut kepada sesuatu, kepada makhluk, itu juga akan membahayakan kita. Dan seterusnya. Karena apa? Ketika kita takut kepada sesuatu, maka biasanya manusia itu secara psikologi akan memberikan persembahan, memberikan pengabdian dan lain sebagainya, yang kemudian kita jatuh kepada kesyirikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang dahulu itu melakukan penyembahan kepada gunung, kepada tempat keramat. Karena apa? Merasa takut kepada sesuatu yang dianggap wingit. Karena dianggap wingit, maka melakukan persembahan, penyembahan karena takut. Beda dengan orang yang tidak memiliki rasa takut, pasti tidak akan melakukan penyembahan, persembahan yang semacam itu. Karena takut berlebih-lebihan itu, maka yang seharusnya dia menyembah kepada Allah, maka justru memberikan persembahan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, ketika sesuatu yang berlebih-lebihan dalam konteks makhluk itulah dengan kalimat tauhid
maka kita dikosongkan atau kita melakukan proses pengosongan diri di dalam alam pikiran kita, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, ya, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita taati, sesuatu yang kita sembah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertama, proses pengosongan pertama dalam konteks i'tiqad. Kemudian yang kedua adalah pengosongan dalam dimensi amal. Amal juga sama Bapak Ibu sekalian. Amal itu banyak ragamnya, banyak bentuknya. Ada amal yang salah, ada amal yang soleh. Ya. Bagi orang yang beriman diajarkan oleh Allah untuk beramal soleh, menjauhi amal yang salah. Nah, ini bagaimana cara menjauhi amal yang salah itu tadi? Dengan cara bertaubat, melakukan pertaubatan. Maknanya pertaubatan itu adalah kita berhenti, tidak melakukan lagi, itu namanya taubat. Maka di dalam surat Al-Furqan ayat 71 Allah menyatakan, wa man taba wa amila sholihah. Barang siapa yang bertaubat, artinya berhenti dari amal yang salah, dari amal yang tidak sesuai dengan aturan syariat, dari amal yang penuh dengan maksiat, wa amila sholihah, kemudian dia beramal dengan yang baik, yang soleh. Terus yang namanya tobat menika berhenti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita beramal sesuatu salah, berhenti, jangan diteruskan. Dalam konteks pertobatan nggak dikenal dengan menyicil. Biasanya 1 minggu 7 kali. 1 minggu itu umpamanya minum minuman keras atau judi tiap hari dicicil umpamanya. Biasanya 1 minggu berhenti menjadi 2 kali saja. Nggak bisa, ngoten niku. Jadi kalau perbuatan maksiat boten angsal dicicil, berhentinya itu total berhenti. Tetapi kalau amal soleh angsal dicicil. Tetapi perbuatan maksiat bertobat menika boten angsal dicicil. Aku tobat sak titik, sedikit dulu. Boten angsal. Tobat langsung berhenti total dari perbuatan yang salah, perbuatan maksiat itu namanya tobat. Kalau masih dicicil itu namanya belum tobat, belum kapok, belum kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki Bapak Ibu sekalian. Terus proses pengosongan dalam dimensi amal adalah berhenti total dari segala sesuatu amal yang disebut dengan amal yang salah itu tadi. Amal yang penuh maksiat itu berhenti total. Tidak melakukan sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan maksiat itu. Kemudian yang ketiga, pengosongan dalam dimensi badan. Nah, bagaimana kemudian kalau badan kita itu sudah terkontaminasi dengan segala sesuatu yang sifatnya fujur, yang sifatnya dosa, yang sifatnya maksiat itu. Maka di sini Allah mengajarkan untuk mengosongkan badan kita. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan berpuasa. Yang kedua dengan cara toharoh. Berpuasa yang kita lakukan ngeten niki, ini adalah proses pengosongan diri kita Bapak Ibu sekalian. Yang biasanya kita makan sesuatu yang selama ini mungkin kita nggak pernah berpikir makanan yang kita makan itu apakah halal ataukah haram. Yang penting masuk, kenyang, selesai, nggak pernah mikir. Tetapi selama bulan Ramadan Allah mengajarkan kepada kita, wong barang halal saja kita di stop oleh Allah. Jangan dulu pikirin, ya, jangan dulu, di stop oleh Allah untuk kita mengkonsumsi sesuatu yang halal. Ini yang halal Bapak Ibu sekalian. Apalagi kok kemudian barang yang haram, boten angsal. Wong mukmin kok makan barang yang haram, jelas tidak boleh, ya. Menyimpan
memakannya barang yang haram. Jelas tidak diperkenankan. Sesuatu yang halal saja di stop oleh Allah selama 1 bulan untuk kita mengkonsumsinya. Ya. Nah ini maksudnya adalah mengajarkan kita dalam kaitannya dengan konsumsi untuk kita berorientasi diri kita. Bagaimana sesungguhnya makanan yang kita makan itu apakah sudah halal ataukah belum. Nah begitu. Makanya kemudian segala sesuatu yang di dalam diri kita itu ketika puasa semuanya keluar, ya, dosa-dosa dari mulut perut kita istirahatkan untuk tidak makan dan minum selama 1 bulan itu dalam rangka untuk pengosongan segala sesuatu yang masuk melalui mulut kita itu tadi, sehingga kemudian mulut dan juga perut kita itu kosong dari dosa itu tadi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah toharoh diajarkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dalam rangka untuk membersihkan, mengosongkan diri kita dari segala kotoran, baik yang bersifat aini, najis, atau dalam bentuk keadaan, hal yang disebut dengan hadas itu. Maka itu kita bersihkan melalui toharoh itu. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengendiko kepada kita semua, barang siapa yang berwudu dan asbahul wudunya itu bersungguh-sungguh, maka setiap air yang menetes dari sela-sela jarinya itu mengeluarkan segala dosa yang ada di dalam tubuh seseorang. Ini maksudnya bahwa ketika kita berwudu membersihkan diri sebagai seorang mukmin, maka dosa-dosa yang ada dari tangan kita, dari wajah kita, dari pikiran kita, otak kita, dari kaki kita, itu kita bersihkan dan keluar seiring dengan menetesnya air wudu yang kita basuhkan ke dalam tubuh kita itu tadi. Nah ini dalam dimensi badan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengendika, lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aulabi. Sesungguhnya lahmun, daging badan kita ini, Bapak Ibu sekalian, daging badan kita ini yang ketika kok kemudian tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tempatnya atau api neraka untuk berhak untuk membakarnya. Maka kalau nanti di neraka, kalau kita bersihkan pada saat hidup di dunia, yang membersihkan itu neraka, disucikan badan kita dengan dibakar wonten neraka. Ini badan kita. Maka ini masih ada kesempatan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu pada saat hidup di dunia itu, maka kita bersihkan itu dengan cara toharoh itu tadi, dengan cara banyak puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian kita hias dengan amal-amal yang baik, kita bertaubat, berhenti dari amal yang buruk, maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah pengosongan dalam dimensi harta. Harta itu kan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dari berbagai macam perolehan. Bisa saja harta itu dari sesuatu yang halal atau dari sesuatu yang haram. Harta yang kita miliki itu, bagi seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua memiliki harta itu harus dengan cara yang halal. Prosesnya harus dengan cara yang halal. Dan harta itu sendiri harus juga halal. Nah ini, hartanya halal diperoleh dengan cara yang halal. Gak boleh seorang muslim kok kemudian mengumpulkan harta yang haram dengan cara yang haram. Nah begitu. Itu sangat membahayakan bagi kita sebagai seorang muslim. Wong harta yang halal saja, Bapak Ibu sekalian, itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ma'arij,
wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Ini harta yang halal. Harta yang halal yang kita miliki saja, kata Allah, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam harta mereka itu terdapat hak orang lain. Itu harta yang halal. Maka proses penyucian harta itu tadi adalah dengan cara mengeluarkan harta kita yang kita miliki. Dengan cara zakat, sedekah, infak. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Itu harta yang halal. Lah bagaimana kemudian kok seseorang itu kok kemasukan harta yang haram? Kalau harta yang haram niku Bapak Ibu sekalian harus dikembalikan kepada orang yang berhak untuk itu. Seorang muslim tidak boleh menyimpannya, apalagi kok memakannya. Nah menikah, seorang muslim nggak boleh kok kemudian menyimpan, apalagi memakannya. Wong harta yang halal saja yang kita cari harus kita keluarkan berupa zakat, infak, sedekah. Dan kalau harta yang haram itu tidak nggak cukup kemudian kok dizakati. Boten Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Harta yang haram nggak bisa dibersihkan dengan cara dizakati, boten saged. Itu harta yang haram. Harta yang haram harus dikembalikan kepada orang yang berhak untuk itu. Kalau harta yang halal itu kita zakati, kita infak di jalan Allah, itu harta yang halal. Nah, menikah Bapak Ibu sekalian. Maka di sini kita harus memahami tentang masalah ini. Kalau tidak, itu bisa membahayakan bagi kehidupan kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu sekalian banyak orang, ya sebenarnya mereka itu sudah cukup, ya, hartanya banyak, masih tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Merasa tidak cukup. Nah ini kan yang aneh. Sudah kaya raya tapi merasa tidak cukup. Sehingga apa yang terjadi? Mengambil harta orang lain, mengambil amanah yang menjadi amanah baginya, untuk menumpuk harta untuk dirinya. Padahal itu sesungguhnya bukan harta dia. Kalau dimakan menjadi bara api, ya kan? Menjadi siksa nanti di neraka. Di dunia saja juga akan menjadi siksa, menjadi fitnah yang begitu luar biasa. Apalagi nanti pada saat hidup di akhirat itu. Maka di sini pengosongan diri dalam konteks harta itu diajarkan oleh Allah. Harta yang halal dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Itu untuk mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak terikat banget dengan harta. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, proses pengisian. Setelah pengosongan, maka yang terakhir adalah proses pengisian hidup kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bernilai pahala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran memberikan ilustrasi gambaran tentang orang-orang yang soleh yang patut kita contoh dalam hidup mereka. Ada para nabi, para rasul, para anbiya, ya, para siddiqun, orang-orang soleh. Itu diberikan contoh oleh Allah kepada kita semua. Hidup mereka itu mulia di hadapan Allah. Ini dimaksudkan bahwa kita semua harus bisa seperti mereka itu untuk menghias hidup kita yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mereka itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menika, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha indah, maha bersih, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kita nanti kecuali kita itu datang kepada Allah dalam keadaan baik,
dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan hidup kita ini adalah untuk mengisi hal-hal yang baik itu tadi. Sehingga wadah kehidupan pada saat hidup di dunia itu nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala memang suci, memang baik, dan itu nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika manusia itu datang di hadapan Allah, ketika membawa wadah kehidupan ini kotor, najis, tentu Allah tidak mau menerima itu. Maka orang ini disucikan ke tempat yang baru, bukan surga tetapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan di sana. Ya, begitu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah, masih sehat, masih hidup ini. Maka marilah kita pergunakan sebaik mungkin kesempatan ini untuk betul-betul dapat mensucikan diri kita dari hal-hal yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang kotor. Dan kita sebagai seorang muslim tentu wajib menghiasi hidup kita itu dengan nilai-nilai yang positif. Ya. Sesuatu yang baik, yang indah menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada kekhilafan yang saya sampaikan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.